Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2685 sampai bab 2688. Dia tidak bisa menghentikannya lama-lama. Dia akan segera ditangkap bagaimanapun. Ini adalah pangkalan selatan, dan semuanya sudah siap. Senjata yang tak terhitung jumlahnya semuanya ditembakkan. Xiao Liejun memberi perintah, boom, 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 dan Komandan Tians berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mereka. Sehingga Anda dapat melakukan pengeboman api dengan percaya diri. Betapapun kuatnya senjatanya, tidak akan mampu merusak tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan. Namun, Marsekal Tians segera mengirimkan sinyal kepada Xiao Liejun dan yang lainnya. Api, dia benar-benar tidak bisa menghentikan begitu banyak hal sekaligus. Tak lama kemudian, Leviathan menerobos pertahanan Marsekal Tians. Marsekal Tians benar-benar tidak bisa menghentikannya lama-lama. Orang yang tinggi, total 800. Tapi dia tidak akan menyebabkan kerusakan fatal pada Leviathan, dan jumlah Leviathan terlalu banyak. Marsekal Tians untuk sementara menghentikan Leviathan dengan keganasannya. Tapi dia benar. Tuan X sangat tenang. Biarkan Leviathan menyerang dengan cepat. Di saat yang sama, biarkan penyamaran menyerang dari belakang. Tingkat ke-8 dari kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Pertahanannya luar biasa. Leviathan melawan tidak ada yang bisa dia lakukan. Tapi dia tidak bisa melukai Leviathan, tidak apa-apa. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa bertahan lama. Kita semua menantikan gelombang ini. Tidak ada cara untuk bergerak di area terlarang No. 76, tentara yang menyamar di belakang juga tidak bisa menyerang. Laboratorium Dewa juga sangat cemas melihat situasi di sini, jika serangan Leviathan tidak berjalan mulus. Seolah-olah mereka juga memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Mereka terlalu kuat, apalagi menghancurkan Leviathan. Marsekal Tians tidak bisa menyakiti Leviathan, namun masalah telah muncul. Terutama karena para Leviathan tidak bisa menembus tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan. Satu orang sebenarnya memblokir serangan Leviathan untuk sementara. Hanya saja Marsekal Tians memiliki tubuh tingkat 8 yang tidak bisa dihancurkan. Jadi dia tidak takut sama sekali dengan serangan mereka. Bahkan pancaran energi dibombardir satu demi satu. Levidence dia mulai menyerang Komandan Tians dengan gila-gilaan, menggunakan segala macam cara dan senjata. Boom, boom ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sebaliknya, Marsekal Tians meledak dengan kekuatan yang menakutkan dan membalikkan Leviathan. Mereka juga terkejut melihat tidak ada kerugian yang menimpa Komandan Tians. Lewi pada dasarnya adalah makhluk cerdas yang memiliki kesadaran diri. Tidak menimbulkan bahaya apapun, itu hanya mengeluarkan suara dentang. Namun saat bom menghantam Marsekal Tians, pasukan Mesya Xiao Liejun tidak dapat menahan serangan seperti itu sebelumnya. Para Leviathan juga mulai menyerang Komandan Tians, dan cakar besar mereka tiba-tiba jatuh. Marsekal Tians seorang diri menyerang kelompok Leviathan. Hal ini pun membuat semua orang percaya diri. Melihat ini, semua orang berseru-seru. Di mana seseorang dapat mencapai alam ini adalah alam tertinggi. Lantai 8, kekuatan magis Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Saya melihat seluruh tubuh Komandan Tians berubah menjadi emas, dan 8 lingkaran cahaya redup muncul. Hal ini menghasilkan fluktuasi yang mengerikan, yang menyebabkan para Leviathan berhenti untuk sementara waktu. Terdengar semburan suara gemetar antara langit dan bumi. Berdengung-berdengung, meskipun Marsekal Tians adalah satu-satunya, semua orang tampaknya sudah merasa tenang. Seluruh penonton bersorak, Marsekal Tians ada di sini. Saatnya Daxia membutuhkannya lagi, sekarang dia telah menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh Master. Dia hanya bisa menstabilkan tingkat ke-8 di alam murni, ini dianggap sukses. Kekuatan Vajra tingkat ke-9 yang tidak dapat dihancurkan adalah mustahil untuknya pada tahap ini. Tapi kebetulan dia juga menyelesaikan retretnya, di saat krisis. Dia harus keluar dari pengasingan. Marsekal Tians, semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Namun saat orang ini mendarat, siapa ini?
Saya tidak menyangka hanya ada satu orang. Saya tahu bala bantuan akan datang. Kita semua bingung, termasuk semua orang di suku Xia Liejun. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Kenapa tiba-tiba kita kehilangan kontak? Apa yang terjadi? Bukankah mereka mengirim begitu banyak tentara mati untuk mengganggu mereka? Apa yang terjadi? Laboratorium Dewa benar-benar bingung. Saat saya melihat yang muncul di belakang bukanlah tentara yang menyamar, melainkan tentara pendukung Daxia. Tidak, sudah ada di sini. Pasukan besar yang dipimpin oleh Jiang Ye tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan sangat ingin pergi ke selatan untuk mendukung. Kenapa begitu banyak tentara yang mati tiba-tiba menghilang? Mereka juga bingung. Kebanyakan masih belum ada solusinya. Tapi Hong Qincang juga bingung. Dia dan Anbu bisa menyelesaikan paling banyak sepertiga. Awalnya mereka mengira Anbu yang dipimpin oleh Hong Qincang lah yang memecahkan masalah tersebut. Satu demi satu mereka menghilang. Namun kemudian, para prajurit yang tewas ini sepertinya telah menghilang dari dunia. Awalnya mereka menghadapi gelombang serangan dan tidak punya pilihan selain mengubah rute dan mengubah rute lagi. Pasukan besar yang dipimpin oleh Jiang Ye ada di sini. Banyak sekali orang yang datang, di belakang markas di teater selatan. Tiba-tiba terdengar teriakan yang menggemparkan dunia. Namun beberapa menit kemudian, kini semua orang ingin keluar rumah. Mereka tidak bisa keluar sebelum ada hasilnya, telah menunggu. Faktanya, mereka sekarang berada di ibu kota. Kabut menyelimuti semua orang di laboratorium Dewa. Cepat periksa, jika terjadi sesuatu, itu akan merepotkan, periksa. Semua orang panik, tidak hanya itu. Bahkan ada penyergapan di Gunung Langya, tidak ada berita tentang tentara. Apakah sesuatu benar-benar terjadi? Iya, mata-mata kita di Akademi Kunlun sudah lama tidak mendengar kabar. Apa yang terjadi? Sesuatu akan terjadi dalam segala aspek. Dia merasa sesuatu mungkin terjadi. Tanya Pak X. Omong-omong, bagaimana pertarungan di Gunung Langya? Di tahap apa? Wajah Pak X berubah drastis. Segera periksa. Periksa untukku, sesuatu akan terjadi, sesuatu akan terjadi. Jantungnya berdetak kencang. Pak X kaget. Hah? Apa yang terjadi? Kehilangan kontak? Bukankah sebelumnya kita masih berhubungan? Ada kabar buruk datang. Saat ini, Lucifer mengirimkan berita. Sepertinya ada yang tidak beres dengan Tuan, ya. Semua agen yang menyamar telah kehilangan kontak. Gambar Pak, melihat separuh markas hancur. Wajah Xiao Liejun penuh kesakitan, tapi tidak ada peluang. Pasukan kematian terus mengertakkan gigi, mereka selalu ingin maju dan memamerkan keahlian mereka. Xiao Liejun menderita kerugian besar, banyak sistem senjata dihancurkan satu persatu. Gelombang energi yang mengerikan mulai membombardir dan menghancurkan pangkalan. Pasukan Leviathan mulai melakukan serangan balik, boom, 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 sistem senjata terbaik mereka tidak akan berguna. Pak, oleh karena itu, misalnya, mereka semua tahu senjata apa yang ada di lokasi itu dan bahkan di ruang komando. Semua pengerahan di teater selatan kini transparan bagi mereka. Misalnya, pangkalan-pangkalan utama dan berbagai bandara semuanya berada di bawah kendali mereka. Sebelumnya, mereka telah mengetahui semua konfigurasi penerapan Daxia. Pak X menjadi marah dan langsung memberi perintah, hancurkan semua markas Daxia. Jangan tinggalkan satupun dari mereka di bawah tembakan artileri semacam ini. Bahkan sisik Leviathan pun agak rusak. Leviathan memang diblokir, ini juga merupakan pemboman yang paling kejam. Lakukan pengeboman penutup di Leviathan. Mereka juga dapat bekerja sama satu sama lain untuk membentuk barisan api satu demi satu. Oleh karena itu, segala jenis senjata dikeluarkan. Saya tidak tahu seberapa kuatnya dari posisi sebelumnya. Semuanya cocok dan senjata serta perlengkapannya sudah matang. Mata-mata telah melaporkan keberadaan mereka. Tidak mungkin. Seharusnya tidak demikian. Mengapa seluruh pasukan dimusnahkan? Apa yang terjadi dengan Gunung Langya? Semua usahanya sia-sia. Apa yang terjadi? Pak X jadi gila. Kabar buruknya semakin banyak. Sungguh memalukan. Sebenarnya saya berada di bawah kendali orang lain.
Saya tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Wajah semua orang tenggelam seperti air. Itu berarti tentara yang menyergap di Gunung Langya telah dimusnahkan seluruhnya. Namun, ini terjadi setidaknya setengah jam yang lalu. Saat ini, mereka menerima pesan penting. Tentara Gunung Langya akan segera dimusnahkan. Mereka diserang dari kedua sisi oleh tentara Tian's Mansion dan Ye Kuno Clan. Korban dan cedera tragis, sesuatu yang buruk terjadi. Berita datang dari Gunung Langya, meminta dukungan. Tak lama kemudian saya menerima kabar dari Gunung Langya. Sisi ini dari Laboratorium Dewa. Setelah menghitung korban jiwa, semua orang bergegas ke garis depan tanpa henti. Oke, sekarang kita dukung garis depan, cepat, cepat, cepat. Mereka menyaksikan tentara penyergap dibunuh. Yin Zhengping dan yang lainnya ketakutan. Ini sudah merupakan sesuatu yang layak untuk dipamerkan. Bahkan bisa dikatakan mereka mampu bertahan di tangan sekelompok orang ini. Kinerja mereka sangat baik. Bagaimana mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi musuh dengan level tersulit segera setelah mereka keluar? Apakah kekuatanmu begitu lemah? Setelah terluka, semua orang terlihat depresi. Namun tetap bermanfaat dan berkontribusi banyak. Saya khawatir mereka semua harus menjawab di sini satu persatu. Jika bukan karena pembangkit tenaga listrik teratas di Tian's Mansion, mereka pasti ada di sini. Namun saat bertemu dengan orang-orang kuat di Laboratorium Dewa, semua orang terluka dan bahkan sangat menderita. Saya pikir setelah beberapa bulan pelatihan, kekuatan mereka meningkat pesat, dan ketika mereka keluar, mereka pasti akan membunuh semua orang. Bahkan para siswa di Universitas Kunlun pun sedikit tertekan. Belum lagi yang lainnya, bahkan Ye Qingtian, Ye Zhantian dan lainnya terluka. Pertarungan ini telah berakhir, meski merupakan serangan lain, lawannya adalah orang kuat dari Laboratorium Dewa. Meski bukan kekuatan utama, ia tetap super kuat, namun, di Tian's Mansion, klan Ye Kuno juga menderita kerugian besar. Seluruh pasukan dimusnahkan. Beberapa jam kemudian, korban jiwa tidak terhitung banyaknya, tapi dibuat menjadi pangsit. Selain tentara yang tewas, ada juga orang-orang kuat dari pangkalan utama Laboratorium Dewa yang berpartisipasi. Pertempuran di Gunung Langya cukup brutal, ya, kemungkinan besar itu adalah case. Belum ada berita, tapi ini seharusnya sudah menjadi pertarungan. Saya kira tidak ada waktu untuk menanggapi kita. Langsung menanyakan situasi pertempuran di Gunung Langya. Pak, X melihat serangan Edge ini efektif, ngomong-ngomong. Di mana Gunung Langya? Apa yang terjadi? Tidak bisa membayangkan. Suku Xiao Liejun dan suku Jiang Ye bergabung, namun dikalahkan. Sedemikian rupa sehingga Leviathan terus maju ke depan. Lakukan pukulan telak, segera gunakan cara destruktif Leviathan. Sekarang kita menghadapi pasukan besar. Tanpa melihat pasukan yang besar, metode Leviathan yang benar-benar kuat tidak akan pernah digunakan. Ini juga merupakan strategi Laboratorium Dewa, sebaliknya, ini lebih cepat dari sebelumnya. Pasukan Lewi maju dengan pesat, metode serangan yang belum pernah terlihat sebelumnya membuat Daxia tidak bisa mempertahankan diri. Namun kerugiannya cukup besar, meski bala bantuan Daxia telah tiba. Semua metode serangan yang belum pernah digunakan akan digunakan. Para Leviathan segera melancarkan serangan terkuat. Ya, dimengerti, teriak Mer-X. Jadi bagaimana jika bala bantuan mereka tiba? Bisakah mereka menghentikan Leviathan? Luncurkan semua Leviathan untuk menyerangku seperti orang gila. Daxia justru punya momentum sebaliknya. Semua orang terdiam. Tapi tidak ada yang menjawab. Pak X berulang kali mengajukan pertanyaan. Di mana masalahnya? Bagaimana situasinya? Apa yang terjadi? Ini luar biasa. Bagaimana mereka masih bisa datang ke sini? Bagaimanapun, tidak ada jejak senjata penghancur yang diaktifkan. Terlebih lagi, percuma kita merebut ibu kota. Semua senjata akan tertarik kepada kita saat itu, urusan merebut ibu kota harus diserahkan ke kawasan terlarang No. 76, kita hanya akan keluar untuk memanen setelah mereka berdua menderita kerugian. Laboratorium Dewa menerima berita tiba. Laporkan. Kami menemukan jejak tanah terlarang nomor 76, mereka akhirnya muncul.
Dan mereka muncul tepat di perbatasan selatan Daxia. Saat ini, mengerikan. Para Leviathan dilengkapi dengan senjata baru dari laboratorium para dewa. Bahkan Marsekaltians, yang memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan, dipukuli hingga jatuh ke tanah. Leviathan yang mereka lihat sekarang adalah Leviathan asli, dengan cara ofensif penuh. Hampir semua orang berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Tampaknya pangkalan di zona perang selatan tidak dapat dipertahankan. Daxia mengalami kerugian besar. Semakin banyak keterampilan tersembunyi Leviathan yang dirilis. Setelah menerima perintah, selanjutnya, biarkan Leviathan mengalahkan gila sepenuhnya. Lancurkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi hal baiknya adalah kita memiliki pasukan Leviathan yang tak terkalahkan. Sejauh ini, Daxia tidak punya cara. Inilah yang terjadi pada akhirnya. Untung tata letaknya memakan waktu lama. Tuan X mulai menghela nafas. Sejauh ini, dalam tata letak kami, hanya fakta bahwa Tian Sensui telah dibujuk keluar yang berguna. Biarkan mereka semua diam. Tuan X membunuh ide semua orang. Tidak, semakin sering hal ini terjadi, semakin sedikit kita yang bisa keluar. Daxia merasa agak tidak terduga sekarang, saya tidak tahu kartu truf apa lagi yang mereka miliki. Kata si Demon, ya, kita berada di ibu kota sekarang. Bagaimana kalau mengambil tindakan langsung untuk merebut ibu kota yang kosong? Hanya saja saya tidak punya peluang. Mereka sudah lama ingin keluar dan berperang. Kaisar Badut, Lucifer, dan yang lainnya bersiap-siap dan bersemangat untuk mencobanya. Jika tidak berhasil, haruskah kita maju ke depan? Telan Daxia dalam satu gigitan. Apa yang harus saya lakukan? Sekarang sudah berakhir. Tata letaknya di belakang telah hancur total. Berkeringat dingin, seluruh tubuhku gemetar. Wajah Pak X menjadi pucat. Seharusnya tidak. Tapi saya tidak menutup kemungkinan ini, Lucifer bertanya. Mungkinkah kedua jenis keberadaan di Daxia itu, berita buruk lainnya? Mengerikan, semua orang berkeringat dingin. Dengarkan ini. Dilihat dari jejak di tempat kejadian, entah Daxia menggunakan senjata penghancur untuk melancarkan serangan dahsyat, yang mengakibatkan musnahnya seluruh pasukan. Atau ada serangan yang sangat kuat, hancurkan semuanya. Saat ini, kami lebih cenderung pada skenario yang terakhir. Ada 7 benteng di total, dan mereka semua mati secara tragis. Tidak ada yang selamat, saya baru saja menerima berita. Tentara rahasia yang kami atur di belakang Departemen Xiao Liejun telah dimusnahkan. Model yang diciptakan oleh otak Tuhan sepenuhnya salah. Sekarang, Pak, mungkin itulah masalahnya. Segera, semua orang menganalisisnya. Itu hanya berarti satu hal, klan Ye kuno dan Istana Tian sedang bertindak. Mereka sengaja berpisah untuk menciptakan ilusi. Sebenarnya, mereka berencana untuk menyergap kami di Gunung Langya. Sekarang situasi ini pasti dihancurkan oleh kedua pihak ini. Ngomong-ngomong, bukankah klan Ye kuno sudah lama berpisah dari mereka? Secara logika, mereka datang untuk mendukung mereka sejak lama. Tapi itu sudah lama terjadi. Sekarang tampaknya Daxia sudah bersiap dengan baik, terutama Tian's Mansion. Mereka pasti sudah tahu tentang kelompok mata-mata ini dan sengaja menggunakan mereka untuk menemukan kita. Saya kira penyergapan di Gunung Langya terjadi lebih awal terkena diserang oleh orang lain. Saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Saya tidak dapat memahaminya, mengapa seluruh pasukan dimusnahkan, tapi itu juga cukup ampuh. Mereka juga mengirimkan orang-orang kuat dari laboratorium dewa, meskipun mereka semua terpinggirkan, bersambung.